Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Beam, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Negara Jepang yang bisa disebut juga sebagai Nihonkoku atau Nipponkoku adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, serta Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Penduduk Jepang berjumlah kurang lebih 128 juta jiwa. Jepang berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Dan Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang yang berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang negara Jepang yang mungkin belum kita ketahui. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Pertama, asal nama negara Jepang. Japan atau Jepang bukanlah kata dalam bahasa Jepang. Kata bahasa Jepang untuk Japan atau Jepang adalah Nippon. Biasa diterjemahkan secara bebas sebagai tanahnya matahari terbit. Portugis merupakan negara pertama yang berdagang secara ekstensif dengan negara Jepang. Mereka juga yang pertama pada tahun 1603 yang mempresentasikan bahasa Jepang menggunakan huruf Latin atau alfabet Inggris. Terjemahan pertama dari Nippon adalah Jippon. Banyak bahasa Eropa mengadopsi kesalahan sebut dari kata Jippon. Dalam bahasa Prancis, kata tersebut lalu menjadi Japon. Dalam bahasa Inggris lalu menjadi Japan atau Jepang. Jadi, kata Japan adalah hasil dari kesalahan menerjemahkan berulang kali dari kata Nippon. Paling tidak, nama tersebut mendekati nama yang diberikan oleh Marco Polo untuk Jepang pada abad ke-15. Kedua, memiliki ribuan pulau. Negara yang luasnya tidak jauh berbeda dengan Pulau Sumatera ini memiliki ribuan pulau. Jepang ternyata memiliki sebanyak 6.852 pulau. Hal ini menjadikan negeri matahari terbit tersebut sebagai negara dengan pulau terbanyak di Asia Timur dan keempat di dunia. Ketiga, lebih dari 68,55% Jepang tertutup oleh hutan. Meskipun dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan populasi manusia tertinggi, tetapi lebih dari 68,55% Jepang tertutup hutan. Kebijakan pengelolaan tentang hutan di Jepang dimulai lebih dari 4 abad yang lalu saat permintaan kayu mulai meningkat dan ledakan populasi manusia mengancam penutupan hutan. Kemudian, gelombang kedua pengelolaan hutan dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Hingga saat ini, baik pemerintah maupun organisasi swasta pun melakukan penanaman pohon secara rutin untuk mengimbangi emisi karbon. Keempat, pernah memiliki pasar ikan terbesar di dunia. Pasar ikan Tsukiji di Tokyo adalah pasar grosir ikan dan makanan laut terbesar di dunia yang terkenal dengan pelelangan ikan tunanya.
Pada tahun 2018, sebagian dipindahkan ke situs baru di Toyosu yang dibuka kembali sebagai pasar Toyosu. Kelima, surganya pecinta manga dan anime. Salah satu keunikan negara Jepang yaitu terletak pada produk manga dan animenya. Dari kecil, kita mungkin sudah banyak melihat karya-karya manga dan anime yang ditayangkan di televisi, seperti Doraemon, One Piece, Naruto, Sailor Moon, Saint Seiya, dan lain-lain. Perlu diketahui, industri manga di Jepang adalah termasuk yang paling besar di dunia. Perkembangannya pun sangat pesat. Bahkan pada tahun 2020, angka penjualannya memecahkan rekor pada tahun 1978, yaitu dengan penjualan senilai 80,6 triliun rupiah, naik 23% dari tahun ke tahun. Keenam, surganya mesin penjual otomatis. Di Jepang, kalian dapat menemukan berbagai mesin penjual otomatis. Jika di Indonesia, kebanyakan menjual minuman ringan, di Jepang, mesin penjual otomatis menjual berbagai macam keperluan seperti makanan ringan, pakaian dalam, dan handphone. Di Jepang, kalian juga akan menemukan berbagai macam mesin penjual otomatis di area publik seperti mal, jalan raya, sekolah, kampus, rumah sakit, bandara, hingga terminal. Ketujuh, buah melon dengan harga yang fantastis. Fakta berikutnya dari negara Jepang adalah buah melon yang dijual dengan harga yang mahal. Buah melon tersebut dinamakan Max Melon yang hanya tumbuh di daerah tertentu. Mungkin karena kelangkaan tersebut, buah ini menjadi mahal. Harga dari satu buah melon yang dijual di supermarket bisa mencapai 10.000 yen atau 1 juta rupiah. Kedelapan, tingkat obesitas yang rendah. Jepang adalah negara maju yang memiliki tingkat kegemukan yang rendah dibandingkan negara lainnya. Masyarakat di Jepang cenderung menjalani hidup sehat dengan memakan makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, daging, susu, dan lebih sering menyantap hasil laut seperti ikan dan cumi. Pemerintah Jepang juga cukup tegas kepada warga yang ketahuan obesitas. Setiap tahunnya ada pengukuran lingkar pinggang untuk warga berusia 40 hingga 70 tahun. Jika mereka kedapatan kegemukan, maka akan diwajibkan untuk diet dan berolahraga. Jika tidak, mereka akan dikenakan denda oleh pemerintah Jepang. Kesembilan, sering terjadi gempa. Negara Jepang dikelilingi oleh banyak gunung berapi yang aktif. Dilansir oleh Britannica, bentang alam Jepang tidak rata. Lebih dari 4/5 permukaan tanah terdiri dari pegunungan. Karena ada aktivitas dari gunung tersebut, di Jepang seringkali mengalami gempa bumi yang dahsyat. Jika dihitung, Jepang bisa mengalami 1000 kali gempa tiap tahunnya. Selain itu, di Jepang juga terdapat lempeng yang saling berdekatan, yaitu lempeng Pasifik di utara, lempeng Filipina di selatan, dan lempeng Eurasia. Pada 1993, Tokyo dan Yokohama pernah mengalami gempa dahsyat yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran yang meluas. Ke-10, punya sifat rajin dan disiplin yang tinggi. Di negara Jepang, kamu akan menemui segalanya terlihat begitu rapi, baik itu dari antrian orang hingga tingkat kebersihannya. Kebanyakan dari mereka juga giat bekerja hingga atau biasa disebut sebagai masyarakat yang workaholic. Sedangkan tingkat kedisiplinan di Jepang sudah ditanamkan sejak kecil, mulai dari membersihkan lingkungan sekolah, cara bertata krama, dan tidak telat datang. Saking disiplinnya, jadwal kereta di Jepang jarang sekali meleset. Pihak penyedia kereta pun akan meminta maaf jika mengalami keterlambatan, bahkan hanya 1 menit saja. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil dari fakta-fakta tentang negara tersebut. Oh iya, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini.
Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.